Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran dengan studi kasus kenaikan harga bawang merah pada saat bulan puasa, guna untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Dwi Asmiliani SPD MSI dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Sebelum kami membahas materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the fans. Komoditas bawang putih dan bawang merah. Saat ini harga bawang merah naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp45.000. Sedangkan bawang putih naik dari harga Rp40.000 menjadi Rp45.000. Menurut pedagang, selain pasokan yang belum normal, kenaikan disebabkan naiknya permintaan jelang Ramadan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran. Yang pertama ada permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang, yang kedua ada pendapatan konsumen, yang ketiga ada selera konsumen, dan yang terakhir ada harga barang terkait. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada kebijakan pemerintah, yang ketiga ada teknologi, dan yang terakhir ada faktor alam. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Di titik inilah tidak ada kecenderungan harga untuk berubah. Jadi saya akan menjelaskan tentang studi kasus permintaan dan penawaran dengan topik pembahasan yaitu kenaikan harga bawang pada saat bulan puasa. Nah, kami sudah mewawancarai pedagang di pasar untuk menanyakan tentang kenaikan harga bawang. Jadi di mana dia mengatakan sebelum puasa itu harga bawang sebesar Rp30.000 dengan contoh permintaannya itu sebesar 50 kg. Sedangkan setelah puasa harga bawang tersebut naik sebesar Rp50.000 per 1 kilonya dengan permintaan sebesar 100 kg. Nah, jadi dengan adanya kenaikan harga tersebut menyebabkan banyaknya konsumen mengurangi pembelian bawang. Jadi sesuai dengan bunyi hukum permintaan dan hukum penawaran, bunyi hukum permintaan jika harganya naik maka permintaannya akan menurun begitu sebaliknya. Dan bunyi hukum penawaran jika harganya naik maka penawaran yang diberikan pedagang akan juga naik. Begitupun sebaliknya. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang pembahasan studi kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungannya. Di kasusnya di sini, pada saat harga bawang Rp30.000 per kilo, jumlah permintaan bawang yang diminta 100 kg. Dan pada saat harga bawang naik Rp50.000 per kilo, jumlah permintaan bawang yang diminta 50 kg. Nah, di sini kita akan menentukan fungsi permintaan pada harga bawang tersebut. Diketahui bahwa P1-nya Rp30.000 per kilo, di mana permintaannya Q1 100 kilo dan P2-nya Rp50.000 per kilo, di mana juga permintaannya Q2 50 kilo. Dan ditanya hasil fungsi permintaannya. Baiklah, di sini saya akan rumus yaitu P dikurangi 1 per P2 dikurangi 1 sama dengan Q dikurangi 1 per Q2 dikurangi 1. P dikurangi Rp30.000 per Rp50.000 dikurangi Rp30.000. Nah, sama dengan Q dikurangi 100 per Rp50 dikurangi 1. Di sini bawahnya P dikurangi Rp30.000 dan Rp50.000 dikurangi Rp30.000 ini turun Rp50.000 sama dengan Q sama dikurangi 100 per minus 50 karena Rp50 dikurangi 1. Nah, ini dikalikan sekarang P dikalikan minus 50 jadi minus 50 P. Terus Rp30.000 dikalikan minus 50.000 jadi plus 1.400. Terus Q dikalikan Rp20.000 jadi Rp20.000 Q. 100 dikalikan Rp20.000 jadinya 2 juta. Diturunkan minus 50 P sama dengan 200 Q dikurang 2 juta. Nah, sejuta harusnya diganti pindah ke kanan. Jadi berganti dari yang plus berganti dari minus. Turun lagi minus 50 P sama dengan 200 Q. Nah, tanda minus ini diturunkan saja. Jadi 2 juta dikurang sejuta 100 jadi 500 P sama dengan 200 Q dikurang 200. Ini 50 P dikurang saja. Terus 200 Q bagi ini 50 menjadi ini 4 Q. Ini 400 dibagi 50 jadi 10.000. Atau bisa di P sama dengan 10.000 minus 4 Q. Dengan hukum permintaan, ketika harga menurun maka permintaan akan meningkat, dan ketika harga naik maka permintaan akan menurun. Selanjutnya fungsi penawaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita akan menjelaskan mengenai fungsi penawaran pada studi kasus kenaikan harga bawang di pasar pada saat bulan puasa. Baik, dari studi kasus saya, pada saat harga bawang Rp30.000 per kilogram, jumlah bawang yang ditawarkan yaitu 50 kg. Dan pada saat harga bawang naik yaitu Rp60.000 per kilogram, jumlah bawang yang ditawarkan yaitu 100 kg. Dari sini kita akan menentukan fungsi penawaran harga bawang. Baik, kita pakai P1 yaitu Rp30.000, P1 adalah harga semula dan P2 yaitu harga setelah perubahan itu Rp50.000. Dan pada saat harga Rp30.000, Q1-nya dipakai 50 kg, dan pada saat harga Rp50.000, Q2 yang dipakai 100 kg. Rumusnya yaitu P dikurangi
per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Mari siswa rumuskan P dikurangi P1 yaitu 30.000 per P2 dikurangi P1 yaitu 50.000 dikurangi 30.000 dan Q dikurangi 50 yaitu 1 dan Q2 dikurangi P1 yaitu 100 dikurangi 50. Maka kita dapat menghasilkan P dikurangi 30.000 per 20.000 yang dimana 20.000 itu dihasilkan dari 50.000 dikurangi 30.000 dan Q dikurangi 50 per 50 yang dimana 50 kita keluar dari 100 dikurangi 50. Dari mana kita dapat membuat perkalian silang dimana 50 dikali P ini 30.000 dan 20.000 dikali Q kurang 50. Dimana kita dapat memperoleh 50 P dalam form Q 30.000 sama dengan 20.000 dalam form Q kurang 50.000. Dan diperoleh 50 P kurang 1.500 dimana 1.500 ini kita dapatkan dari 50 dikali 30.000 dan sama dengan 20.000 dikurangi 1 dikali 1 dikali kita peroleh dari 20.000 dikali 50. Dan kita hasilkan 50 P kurang 1.500 ditambah 1 juta sama dengan 20.000 Q. Dan kita hasilkan 50 P kurang 500.000 per 20.000 sama dengan Q. 500.000 ini kita peroleh dari Q 1.500 ditambah 1 juta. Dan lanjut ke sini, Q sama dengan 50 P per 20.000 dikurangi 500.000 per 20.000. Dan kita hasilkan 5 P sama dengan 2.000 dan dari 20.000 50 per 20.000 dibagi sama dari 5 yaitu kita dapat 5 P per 2.000 dan 25 ini kita mendapatkannya dari 500.000 dibagi 20.000 dan itu kita dapat memperolehnya Q sama dengan 1 per 400 P kurang 25. Kenaikan harga bawang dan cabai di pasar pada saat bulan puasa disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari konsumen dan terbatasnya pasokan cabai dan bawang. Beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam permintaan dan penawaran. Solusi dari sisi permintaan. Yang pertama itu masyarakat diedukasi untuk membeli bawang dan cabai secara bertahap karena hal tersebut dapat mengurangi kenaikan harga pada cabai dan bawang. Yang kedua itu masyarakat tidak memasok atau menimbun bawang dan cabai pada saat bulan puasa karena hal tersebut dapat meningkatkan kenaikan harga pada cabai dan bawang. Yang ketiga itu mungkin masyarakat bisa menggunakan alternatif lain hal tersebut agar mengurangi kenaikan harga pada bawang dan cabai. Solusi dari sisi penawaran. Yang pertama itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan petani dengan cara pemerintah memberikan subsidi berupa pupuk, bibit atau peralatan pertanian yang dapat menunjang kenaikan produksi saat bulan puasa atau bulan Ramadan. Yang kedua itu, masyarakat dapat memproduksi cabai dan bawang saat harga cabai dan bawang sedang anjlok dengan cara membuatnya menjadi bumbu kering atau bumbu halus dan sambal. Hal tersebut dapat membuat masyarakat beralih kepada bumbu halus atau sambal tersebut pada saat bulan puasa yang dapat mengurangi kenaikan harga cabai dan bawang saat bulan puasa. Yang ketiga itu mengurangi retribusi antara petani dan konsumen karena hal tersebut dapat memicu kenaikan harga akibat banyaknya perantara antara petani dan konsumen. Solusi terbaik adalah kombinasi dari strategi tersebut agar harga tetap stabil dan masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga dan cabai yang naik saat bulan puasa atau saat bulan Ramadan. Di mana ada kebutuhan, di situ ada permintaan dan penawaran. Nah, cukup sekian materi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum